Olahraga. Di sini kan tadi kita udah lihat tuh barongsai-barongsainya tuh rata-rata semuanya aliran Fatsan ya, atau barongsai kucing. Nah itu memang memilih aliran Fatsan atau memang tertarik sama Fatsan atau kayak gimana tuh ceritanya? Karena dari awal untuk di barongsai ini kan kita harus punya ketegasan karakter ya. Maksudnya dalam artian kan untuk kategori barongsai tradisional kita ada Fatsan dan Hoksan. Awal mula kita bermain di Hoksan, masih di barongsai di bebek. Nah selanjutnya ketika kita bertemu dengan barongsai Fatsan, kita berasa di Fatsan ini lebih tegas karakternya. Jadi untuk kategori tradisional, menurut saya karakter barongsai Fatsan ini lebih kuat ya. Ini dari sisi versi perkumpulan kami. Makanya sekitar di tahun 2010, jadi barongsai Fatsan ini kita mulai belajar berlatih barongsai Fatsan. Sampai bertemu dengan beberapa pelatih Waimau dari Padang. Kita ada Ko Yanto, Ko Heri, Ko Boris, Ko Iswanto, Ko Freddy. Itu yang beberapa kali kita bertemu, kita berlatih untuk apa ya, membuktikan keseriusan kita berlatih di aliran ini. Sampai kita bisa bertemu si Loren dan Grandmaster Lim Mengkok di Malaysia. Jadi rata-rata barongsai yang kita menggunakan ini saat ini barongsai Fatsan. Dan juga barongsai yang kita pakai ini dari Malaysia semua, buatan Master Lim Mengkok. Wow, dari Malaysia semua ya, dari import ya berarti ya? Iya betul. Langsung dari Malaysia nih. Nah itu waktu belajar Fatsan, pertandingan pertama yang diikutin tuh dengan aliran Fatsan yang udah diajarin itu di mana? Pertandingan Fatsan yang pertama kali diikutin pada saat kalau nggak salah di Presiden Cup For Me. PLBC punya pertandingan di Senayan tahun 2011 kalau nggak salah. Itu kita masih meraba-raba banget di Fatsan, kita masih basic banget, masih dasar banget. Karena Fatsan ini belajarnya nggak mudah sih, terutama di karakter penegasan dia punya ekspresi ya. Itu yang PR banget buat kita. Udah gitu, tamburnya juga dia karakternya jauh lebih tegas dari pukulannya, dari temponya. Jadi dia banyak banget variasinya. Untuk di kategori Fatsan ini, kita lebih bisa mengeksplorasinya lebih luas. Nah, jadi waktu pertama kali tanding dengan aliran Fatsan itu langsung juara atau nggak juara dulu waktu itu? Kita pertama kali di Fatsan, di PLBC pertandingan Presiden Cup 2011, pertama kali juara Harapan 2. Juara Harapan 2, kita mewakili Provinsi Banten. Jadi pada saat itu diadakannya juga, pertandingan daerah ya, makanya Presiden Cup. Jadi berbagai provinsi dipilih beberapa tim yang terbaik untuk bertanding di Presiden Cup. Oh, nah seiring berjalannya waktu itu ikut pertandingan-pertandingan lagi dengan Fatsan ini. Ya, seiring berjalannya waktu kita berlatih terus. Jadi untuk mengikuti pertandingan-pertandingan kita semua sudah mengikuti aliran Fatsan semua. Permainannya permainan Fatsan semua jadinya. Dan itu menurut Koko sendiri puncak kejayaannya itu pas kapan tuh? Puncak kejayaan kita pertama tertinggi itu ini dari tanggapan pribadi kita ya, di kejuaraan internasional di Living World ya. Pada saat itu Indonesia mengirimi 5 wakil dari Indonesia, ada dari beberapa tim juga, dari DCK, dari kita punya tim Kung Cemiao, terus ada juga dari Surabaya, dan ada 2 tim lain yang saya lupa dari mananya. Itu kita berhasil meraih juara 4 dari kategori internasional, dan juara satunya juga kita berbangga pada Dharma Cinta Kasih, juara 1 dari Indonesia juga. Dari Indonesia juga pastinya. Dan itu waktu itu tema permainannya tentang apa tuh kalau boleh tahu? Pada saat itu kita tema permainannya pakai Mustika Kalajengking. Mustika Kalajengking. Ya, Mustika Kalajengking. Kita bermain menggunakan properti salah satunya binatangnya kalajengking. Si barongsai ini bertarung sendiri melawan kalajengking untuk mendapatkan mustika. Dan itu waktu itu ada pemotongan nilai atau enggak tuh waktu itu? Pada saat itu bersih, tanpa pemotongan nilai. Pada saat itu bersih ya. Masih ingat nggak nilainya berapa? 885. 885 ya. Mungkin bisa lihat videonya juga di cuplikan ini ya. Nah, kedepannya lagi kan itu ada pertandingan PON, ada kejurda juga ya. Nah itu sempat berbeda tema. Mungkin tema yang kita ingat tuh tema yang waktu di PON deh. Itu kan memilih tema perahu ya, kalau nggak salah perahu terbalik. Terus pemain instrumennya juga kayak menggunakan
pakaian nelayan. Ya, pakaian nelayan. Nah, itu bisa dijelaskan mungkin cerita tentang Jadi tema kalau tersebut. dari saya pribadi sebagai pelatih, kita sudah mengeksplor beberapa poin penilaian dalam pertandingan kategori barongsai. Salah satunya kan ada alur ekspresi, Ya. alur cerita, ekspresi, terus juga ada seragam, baris berbaris, tingkat keserasian musik. Salah satunya juga dengan tema permainan. Kenapa saya pilih permainan perahu? Ya. Karena bagi saya, menurut saya, Indonesia luas akan negara kepulauan maritim. Betul. Kita cari tema yang berbeda dari tim-tim lainnya. Kenapa kita pilih pantai? Karena pantai di Indonesia atau laut di Indonesia ini sangat luas. Kenapa nggak kita kembangin dari situ? Makanya kenapa saya terpilih perahu sebagai properti. Ya. Karena menurut saya ini perahu ini yang paling banyak yang ditemukan di pesisir pantai. Oh. Perahu rusak dan di dalamnya ini binatangnya. Kenapa binatang saya pilih kepiting? Karena yang paling secara masuk akal dari binatang kepiting ini yang berhubungan dengan laut ya kepiting. Sorry. Karena kalau udah ular, terus kelabang itu sih udah umum banget. Yeah. Laba-laba itu udah terlalu umum. Makanya saya pilih kepiting. Makanya di sini ceritanya ini di pesisir pantai dan juga kita menggunakan alat tradisional, alat musik tehian. Tehian ya betul. Salah satu poin juga sebagai penilaian juga dan di alur cerita sama di tingkat keserasian musik kita menampilkan tehian ini sebagai nilai tradisionalnya juga. Jadi pemain musiknya ini semua bermain dengan tehian, alunan-alunannya ini membuat si barongsai tertidur. Nah, ketika itu barongsai mulai terbangun, langsung diiringin tamburnya. Nah, setelah itu bermainlah kita dengan kepiting ini. Kepiting ini menunjukkan sesuatu yang ada di batang pohon menuju perahu sampai menuju ke tumpukan tong yang terdapat sebuah mustika. Nah, setelah barongsai mendapatkan mustika, barulah di situ kita klimaksnya di puncak permainannya di mustikanya itu. Mustikanya itu ya. Betul. Gitu ya. Jadi temanya ini kenapa saya kembangkan karena dari temanya ini saya pilih yang berbeda. Kenapa? Karena yaitu tingkat identitas sebuah perkumpulan kita sebagai pelopor, bukan mengikuti dengan tema-tema yang sudah ada. Karena tema-tema yang sudah ada udah terlalu umum gitu. Makanya kenapa saya bilang tema-tema menggunakan tradisional ini ya perahu ini kita bisa kembangkan luas lagi gitu. Kalau dilihat waktu itu mustikanya itu nggak langsung dibuang aja, tapi ditaruh lagi ya. Ya, mustikanya ini kita taruh pada tempatnya dan baru dia mengeluarkan cahaya dan juga asap. Gitu. Kayak gitu. Oke, jadi itu tadi kita udah bicara tentang pertandingan ya. Iya. Mungkin sekarang kita akan bicara ke pentas-pentas nih. Iya, Kita betul. bisa lihat juga kalau Kong Chiu Bio main itu sama menggunakan buah-buahan dan sayur-sayuran. Mungkin bisa diceritakan itu kenapa menggunakan buah-buah dan sayuran dan artinya mungkin bisa dijelaskan gitu. Iya, jadi kalau untuk dari permainan juga kita dalam artian show atau pertunjukan kita menggunakan beberapa properti seperti buah-buahan, maka kita sebut ini permainan adat karena dari masing-masing tingkat kebutuhan masing-masing beda. Karena biasanya selalu kita gunakan untuk pernikahan. Pernikahan ini ada permainannya khusus nih. Ya. Kenapa ada buah-buahannya, terus ada biji-bijian, sayuran. Ini ada maknanya semua. Ini setelah itu kita ada peresmian toko atau tempat usaha. Ini permainannya juga khusus. Terus permainan ulang tahun, ada juga permainan sio. Permainan sio ini yang berdasarkan setiap tahunnya pasti berganti, pasti berbeda permainannya. Tergantung sio apa pada tahun ini. Jadi dan juga permainan sio ini ada satu uniknya. Kenapa uniknya? Permainan sio ini kita tidak bisa sembarangan bermain di tempat tuan rumah. Karena kita cocokkan dulu sionya ini bertentangan atau tidak. Jika sionya ini bertentangan, mungkin kita bisa ganti permainannya atau mungkin si penerimanya nanti ditukar. Misalnya dia sionya A bertolak belakang banget dengan dengan permainan kita tukar dengan penerima yang lain gitu. Berarti sebelumnya ditanya dulu ya. Biasanya kita ada ngobrol kayak gitu sih. Makanya kita sesuaikan permainan ini dengan kebutuhan. Ya. Nah, terus juga kita ada permainan properti juga. Nah, itu kalau lebih properti, kita lebih ke arah entertain. Jadi kayak misalnya untuk pertunjukan di mall, di sekolah, itu yang lebih mengandalkan kayak tingkat kesulitan, atraksi, itu lebih berbeda lah dengan permainan tradisional. Nah, kalau Kong Chiu Bio sendiri ini biasanya kalau pentas-pentas itu lebih banyak di tempat apa kira-kira? Kalau untuk pertunjukan atau pentas, kita tergantung ya. Biasanya kalau di Indonesia nih banyak banget kayak undangan partisipasi, misalnya dalam rangka sejit ulang tahun Kongco atau Dewa Dewi. Sejit-sejit. Ya, itu sejit-sejit sih. Biasanya kita dapat undangan juga. Biasanya juga selain itu kita ada yang profesional juga dalam artian
pertunjukan yang dibayar. Nah, itu sesuai dengan permintaan klien. Ya, tergantung yang tadi saya bilang, dari kebutuhannya ini untuk apa. Misalnya untuk pembukaan usaha kah, untuk pernikahan kah, atau untuk ulang tahun, itu nanti kita sesuaikan dengan permainannya yang kita siapkan. Oh, kayak gitu ya. Jadi itu ada untuk yang pertandingan, ada yang untuk pentas-pentas juga ya. Betul. Nah, itu kan tadi yang tentang barongsai. Nah, emang kalau di sini tuh ada kesenian lain apa aja tuh? Kita di Kongcubio ini ada liong juga, ada pekingsai juga, dan juga ada beberapa yang udah dari tahun lalu, dari berbagai puluh tahun lalu lah, itu ada samsi. Samsi Tapi juga kalau ya? samsi ini kita udah tidak mungkin memainkan. Kita selain ini, kita juga masih ada yang sering dimainkan liong. Itu liongnya juga kita dua, kita ada liong tradisional atau liong benteng. Itu yang masih terbuat dari kayu dan kepalanya ini Berat banget ya? berat banget pastinya. Terus ada liong modern ya, kita pakai liong spotlight. Terus ada pekingsai juga. Kalau pekingsai sih, karena saat ini untuk menemukan bibit pemain pekingsai ini nggak gampang ya, Iya, karena betul. ini lebih ke akrobatik. Jadi untuk saat ini pekingsai kita vakumkan dulu. Oke, jadi sekarang lebih fokus kemana nih Kalau untuk saat ini kita lebih fokus ke barongsai. ke barongsainya? Oke, jadi itu tadi udah banyak sekali kita ngobrol-ngobrol. Mungkin sekarang nanti kita akan lihat koleksi piala dan medali dari perkumpulan Kongcubio nih. Boleh gak, Bos? Kira-kira? Boleh. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo!